mendidik bukan soal menanamkan ilmu intelektual dan pengetahuan, menanamkan kebajikan dan menjadikan anak kepribadian yang baik butuh waktu yang sangat panjang, tidak hanya perihal apa yang kita kerjakan, namun apa yang kita contohkan kepada anak. Sekolah menjadi salah satu sarana untuk seorang guru mengabdikan dedikasinya kepada kebaikan, menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk seseorang anak. Kendala Bapak dalam pembelajaran daring kepada siswa apa? Kalau kendala yang saya alami itu dari siswa itu banyak siswa yang masih di luar apa ya namanya tuh, masyarakatnya tuh masih jauh lah masih dari pelosok gitu, masih dari pelosok, jadi sinyal itu kendala besar gitu. Kendalanya itu dari sinyal, terus kuota masih banyak yang tidak punya, karena memang di sini sekolahnya siswa-siswa di sini itu memang kalangan menengah ke bawah gitu, pendidikan di sini menengah ke bawah banget gitu ya. Karena memang di sini mah jika anak misalkan dia ingin sekolah tapi nggak punya biaya, siapa aja udah masuk gitu di sini tuh. Jadi memang kendala di sini tuh kayak gitu. Jadi kendala tuh pulsa, kuota, HP pun masih banyak siswa yang belum punya HP di sini kayak gitu. Kayak gitu untuk kendala yang saya alami di sini. Nah, kalau buat mengantisipasi kendalanya gimana Pak? Untuk mengatasi kendala tersebut paling siswa disuruh ke sekolah jika tidak ada punya HP, ke sekolah, tapi dengan catatan memang siswa tidak boleh menggunakan baju seragam. Karena kenapa? Nanti kan takutnya ada yang wartawan dan sebagainya ke sini gitu kan, nanti kena sekolah juga, tapi mau gimana lagi gitu. Kalau misalkan dia nggak belajar gimana lagi, gimana masa depan pemuda Indonesia gitu kan. Jadi tetap mengusahakan buat belajar kepada iya gitu. Terus yang tidak punya kuota juga silakan ke sekolah, nanti pakai wifi sekolah kayak gitu. Paling kalau buat media nih, ketika mengajar online ini yang digunakan oleh sekolah seperti apa? Kalau di sini tuh kayak kalau saya itu menggunakan WhatsApp, terus Google Meet untuk kita menerangkan, atau Zoom. Kadang-kadang Zoom, kadang-kadang Google Meet, terus Classroom untuk mengumpulkan tugas dan masih tugasnya di sana. Lalu pernah juga saya menggunakan Kuiji untuk latihan soal, karena biar lebih seru kan, ada animasinya kalau Kuiji itu yang saya pakai gitu ya. Kadang kalau ujian itu menggunakan Google Chrome, kalau sekarang kalau ketika ujian Google Chrome yang dipakai. Kalau dulu tuh menggunakan Edubox, tapi Edubox sekarang itu berbayar, jadi kita menggunakan Google Chrome. Awalnya dulu Google Edubox dulu kayak gitu. Nah, sama paling gimana cara Bapak atau metode Bapak untuk mendekatkan saat pembelajaran kepada siswa, pendekatannya itu? Paling ya karena susah ya ketika online itu kita menggunakan metode dan sebagainya, atau kemampuan pakai kemampuan apa. Tapi paling kita menggunakan diskusi. Jadi saya misalkan ketika menerangkan, saya menggunakan Google Meet atau Zoom itu menanyakan slide gitu ya, PowerPoint atau Excel gitu. Karena kalau matematika itu bukan PowerPoint yang dipakai, kebanyakan aplikasi itu karena Excel, karena biar enak ketika kita ngerumus dan sebagainya gitu. Saya mempunyai banyak gitu ya materi yang menggunakan Excel, jadi kita menerangkan menggunakan Excel itu gitu, tanya jawab sama siswa. Jadi memang siswa paling disuruh sebelum kita belajar, kita kasih tahu materi apa hari ini, suruh baca-baca. Nanti ketika hari ini pertemuan Zoom, jadi ditanyakan dulu pengertiannya materi ini apa, baru saya menjelaskan. Paling nantinya diskusi gitu kebanyakannya gitu. Karena memang susah sih kalau menggunakan metode ini itu, kalau online itu susah gitu. Cukup sulit ya karena memang ada sinyalnya kan belum, karena di sini belum kadang-kadang suara kedengaran, kalau kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang enggak karena sinyal, jadi ya susah gitu.
Jadi kan gitu diskusi kita menggunakan saya mah gitu, saya pribadi gitu ya. Kayak gitu. Paling saya ingin bertanya, produk apa yang telah dihasilkan oleh, kan ini basisnya SMK ya Pak, Ya. saat dari ini apa aja sih, apakah masih praktek atau tidak gitu? Nah, untuk praktek itu di sini nggak hampir setiap minggu ada, enggak gitu ya, memang kendala juga, tapi memang udah pernah rapat dengan orang tua dan memang ada aturan boleh ke sekolah jikalau misalkan orang tua mengizinkan. Dan memang kita membuat surat edaran dan orang tua mengizinkan atau tidak, dan alhamdulillah semua siswa mengizinkan. Jadi yang kadang-kadang ada praktik sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, jadi tergantung lihat situasi, apakah lagi naik, kalau lagi naik enggak, kalau memang lagi turun sekolah ada untuk praktek. Dan nah yang dibuat itu yang terakhir kemarin itu membuat tempe gitu. Tempe di sini caranya gimana, tapi tetap anak juga disuruh dibuat juga di rumah, karena buat nantinya hasil dokumentasi buat tetap belajar kan harus di rumah ya gitu. Gitu jadi anak tetap, jadi di sini bawa bahannya dibuatnya di rumah, tapi di sini cuma mempraktekkan cara membuatnya di mana. Terus yang pernah dibuat sebelum ini itu ada sunlight, pernah buat sunlight, sabun mandi, terus yogurt, terus sama lilin yang suka ada di kafe-kafe yang tidak pernah mandi yang di gelas gitu. Jadi balik lagi situ. Kayak gitu yang pernah dibuat itu. Jadi nggak ada, walaupun keadaan dari tapi nggak ada kendala buat siswa tidak praktek ya Pak? Ya karena kalau misalkan kita full dari semua, kita kan basis SMK ya. Iya. Basis SMK itu karena memang harus praktek, nggak mungkin praktek di rumah gitu, susah. Belum tentu anak ada barangnya, ada alat-alatnya gitu. Nah itu kalaupun siswanya misalkan alatnya dibawa aja ke rumah masing-masing, belum tentu si barangnya nanti awet sama anak, karena lumayan juga kan barang-barang gitu. Kayak gitu, jadi susah untuk dibawa ke rumahnya kalau alat gitu. Kalau anak itu pas sekolah dan gimana lagi. Jadi memang kita itu mah pintar-pintar lah itu mah, karena pasti banyak SMK kayak gitu, pintar-pintar gitu. Iya. Soalnya kalau nggak praktek sulit gitu untuk SMK, kita tidak tatap muka itu sulit. Dan sampai sekarang pun PKL masih dihambat belum. PKL gitu untuk yang kelas 3 yang harusnya dia udah PKL di kelas 11 sampai kelas 3, sekarang dia belum PKL karena memang kita nggak mau mengambil risiko dan perusahaan juga tidak mau gitu, masih belum. Walaupun sekolah lain banyak yang sudah PKL tapi di sini belum, karena memang pertimbangan gitu ya. Banyak pertimbangan karena memang harus disweb, kita mau biaya dari mana, karena memang di sini sekolah ya itu yang tidak punya biaya silakan aja sekolah, yang penting dia sekolah. Baik, paling gitu aja sih Pak pertanyaan perihal pembelajaran daring.